Setelah hujan lebat ya, taruh handphone, nyalain handphone, ya denger lagu penyembahannya, oke, tapi jangan sampai lupa pengajaran harus duduk teman-teman, karena kita mau jadi murid. Ya kalau murid ketiduran, biasanya gurunya suka apa? Ya suka samperin murid tersebut. Caranya biar nggak tiduran seperti teman-teman nih, udah buka video, ya jangan malu-malu ya. Kalau buka video artinya kita sama-sama mau belajar, siapkan alat tulis, karena kita mau belajar bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, dan berubah seperti Yesus juga pada akhirnya. Karena waktu dan tempat saya persilakan ya Pak Jali dan Ibu Francis nih ya. Saya nggak boleh panggil Bapak, Bu. Saya mesti panggilnya Opa sama Om, Kungkung sama Nainai. Nah, ini dia nih yang ye 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 ya ya biar gampang ya. Silakan Pak Jali. Selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Pak Jali, Bu Francis, shalom semua. Ya, senang berjumpa bersama-sama semuanya, ya kan? Mungkin boleh saya tahu berapa orang yang hadir bersama dengan pasangan? Boleh kasih raise hand aja kira-kira berapa, nggak apa-apa, ntar panitia yang hitung lah ya. Atau mau dapat hadiah loh teman-teman, siap-siap tuh. Saya udah pakai pasangan ya. Baju kebesaran saya itu, ya. Saya termasuk ini baju spesial, ada gambarnya lagi ya nggak? Dikasih oleh apa? Ponakan tentunya. Jadi memang kita cukup banyak kalau baju yang seragam, yang sama persis. Dan wah ini yang recent lumayan nih, yang hadir bersama-sama. Oke. Berapa lama nih Pak Yongki ininya? Pokoknya Pak Jali kuatnya berapa lama kita pasti dengar. Gitu loh. Karena ini komitmen in love gitu loh ya. Karena ini sesuatu yang penting. Jadi kita mau tunggu berapa lama aja juga nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang ada kegiatan juga nggak apa-apa, nanti jangan angkat tangan, tapi nggak apa-apa, izin aja tulis ya. Karena ini pelajaran yang penting ya buat saya secara pribadi dan pasangan saya, tentunya juga buat teman-teman. Silakan Pak Jali. Ya, ini ada tanya jawab antara atau kayak gimana? Ada Pak. Banyak bertanya dan pasti banyak mendapat jawaban juga dari Bu Francis atau dari Pak Jali. Oke. Mungkin kita doa dulu ya. Bentar ya. Boleh Pak. Bapak terima kasih untuk malam hari yang indah. Kami percaya kami semua yang berkumpul bersama-sama Tuhan, Bapak pimpin senantiasa kami mau buka hati pikiran kami bersama pasangan hidup kami semua dalam tangan-Mu untuk belajar satu dengan yang lain. Jauhkan setiap kekhawatiran, takut apapun dan keegoisan kami Tuhan. Tapi mempunyai hati yang belajar satu dengan yang lain, dan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dan istri adalah membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, sharing tersebut kami percaya akan menjadi berkat bagi setiap daripada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Yongki dan Ibu Sisil. Tadi saya ikutin dari sebelum jam 7 ya. Yang nyanyi Pak Agusti sama Cencin ya, Pak. Ini suaranya Ceni, sorry. Suaranya bagus-bagus itu, menurut saya. Sisil sama Yongki juga luar biasa. Tapi itu menurut saya satu hal, pasangan hidup bisa nyanyi kayak gini itu satu hal yang menurut saya cukup menguatkan sekali nih ya. Dan menurut saya pertahankan terus tuh dalam hal kayak gitu. Oke. Hari ini kita akan bukan belajar ya, sharing lah menurut saya sih, berdasarkan kami. Kebetulan kami menikah sudah berapa tahun? 34 menjelang 35 ya, cukup lama. Tadi Yongki udah sampaikan udah jadi ye naik kan gitu ya. Serinya seri 6 kan gitu ya.
makin tinggi serinya biasa makin mahal. Ya, kalau BMW seri 7 mahal sekali, kan gitu ya. Tapi menurut saya satu kebahagiaan kita masuk ke jenjang pernikahan 35 nggak mudah. Jadi hari ini saya bawa judulnya Commitment in Love gitu ya. Waduh. Judulnya sih mantap banget kan gitu ya. Ya kalau terjemahnya itu ya komitmen di dalam kasih. Saya coba ambil di Matius 19 ayat 6, mungkin teman-teman semua juga sering baca, sering dikhotbahkan ya. Jadi isinya adalah demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dilanjutkan lagi di Efesus 5:22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya lanjutkan lagi di 1 Korintus 13. Kalau Bapak Ibu yang teman-teman yang membaca itu judulnya adalah kasih, ya. Jadi di situ ditulisnya, saya kutip di 46 sampai 7, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimbang kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ini yang luar biasa di ayat 7 nih. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, tadi judulnya adalah Commitment in Love. Karena kita sebenarnya suami istri latar belakang pasti berbeda. Ya, mungkin saya pernah cerita saya sukanya kuitiau goreng, kuitiau akang, dia sukanya rawon. Nggak ketemu, kan gitu ya. Tapi karena kasih menutup segala. Iya, saya waktu dia makan rawon, ini apa kok? Item-item itu dimakan, kan gitu ya. Terus makan lagi rujak cingur. Apa pula itu dimakan, kan gitu ya. Waduh, gitu. Saya sukanya mah kue tiaw akang dong, bakmi keriting, kan gitu ya. Ya kondisi beda. Tapi di dalam kasih dengan perbedaan tersebut, ya kita belajar satu dengan yang lain. Kenapa? Saya bicara, ya mungkin keseharian kita, saya akan coba sharing bagaimana menuju dari ketidaksepakat tersebut kita menuju sepakat. Saya contoh gampangnya kayak gini. Kebetulan waktu itu kita pegang juga memang firman Tuhan dasarnya. Jadi waktu almarhum mertua sakit. Sakitnya stroke. Dan harus dirawat. Cukup lama. 15 tahun. Ya, saya pikir 15 tahun perjuangannya enggak mudah. Ya, punya saudara semuanya kalau bisa sih jangan saya, kan gitu ya kondisinya. Gitu loh. Tapi kita suami istri kita sepakat. Karena di firman Tuhan sangat jelas, ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti hukum mati. Wah, itu ngeri banget gitu ya. Kita pegang firman Tuhan, hormati orang. Jadi kita kontribusi merawat untuk ini 15 tahun sampai Tuhan panggil. Itu nggak mudah untuk dalam hal ini. Dan selain merawat daripada mertua, itu mama saya tinggal sama saya kurang lebih berapa? 30 tahun sampai sekarang. Ya. Ini menurut saya orang tua untuk merawat orang tua itu nggak mudah. Tapi kita belajar satu dengan yang lain. Ya. Merawat mamanya, merawat mama saya. Karena kita pegang firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak sepakat, ada. Tapi saya bicara karena kita
bicara di commitment in love, karena kasih yang menyatukan kita belajar satu dengan yang lain, datang pada Tuhan. Nah, dengan berlangsung waktunya itu, kita bertumbuh satu dengan yang lain, mengalahkan egonya kita masing-masing. Itu adalah kita belajar sepakat. Nah, tadi mungkin hal-hal lucunya sendiri kalau makan apa itu beda segala macam. Sebenarnya kita kalau mengasihi pasangan hidup, kita biasanya ya nggak hanya harus waktu pacaran aja kan gitu ya, menyenangkan. Justru setelah menikah sekian lama, kita harus menyenangkan pasangan hidup kita. Ya. Kalau memang dia suka jalan-jalan, temanilah jalan-jalan. Dia suka makan, temanilah jalan-jalan, makan. Ya kan, mau nonton, mau itu is okay. Jadi harus ada we time. Jadi sama-sama menikmati kondisinya seperti itu. Jadi selalu kita sepakat dalam hal ini. Jadi waktunya kita harus pergi berdua, jalan-jalan, makan, nonton, ya, melayani, ya sama-sama seperti hari ini gitu ya. Diminta untuk ini, ya kita sepakat gimana? Kalau untuk pasangan hidup tersebut kita melayani, kita sangat-sangat suka sekali. Seperti mungkin Yongki dan Sisil kan di MOU untuk ininya. Nah, bagi kita adalah kalau dalam pernikahan mungkin teman-teman sebagian tahu waktu pernikahan 25 tahun kita bikin acara yang cukup ramai, spektakuler kalau menurut saya gitu ya. Kita pakai baju pengantin lagi untuk ininya. Kita undang teman-teman kita semua yang waktu kita menikah jadi best itu yang dampingnya. Teman-teman yang pokok bikin acara semua kita ininya ya kita undang gitu ya. Kita anak-anak yang jadi menemani kita pengapitnya, mereka yang jadi kesaksian. Terus kita bikin lagi 30 tahun, kita bikin lagi untuk ini. Dan setiap tahun tersebut kita selalu kalau pas ulang tahun pernikahan kita undang teman-teman yang dekat-dekat kita itu. Jadi kita menyampaikan ini adalah hari yang sangat penting. Nggak mudah untuk ininya. Jadi saya dorong setiap dari kita. Bukan saat waktu mau menikah itu sibuknya ini. Jadi dengan seperti itu kita mau menjadi saksi, menularkan bahwa pernikahan itu penting dan setiap tahun kita bisa melewati. Ini karena dengan kita lakukan wedding celebration untuk happy wedding anniversary itu mengingat kita komitmen ulang untuk ini. Itu yang saya sama istri dapat. Dan dengan kayak begini, saya berapa teman yang kita ketemukan tuh mereka akhirnya ikut nih, ya. Ntar bulan ini ada lagi yang ikutkan. Kenapa? Itu adalah bagian daripada kita bahwa itu pernikahannya penting. Oke. Satu hal yang itu. Terus hal yang lain bagaimana? Saya dan istri itu berbeda. Saya orangnya istilahnya suka bergaul. Jadi temannya banyak di mana-mana. Kalau kita ngomong bisa dicerita. Kalau istri saya itu introvert, jadi agak tertutup untuk ini. Nah, bagaimana kita untuk membangun kesepakatan tersebut supaya dia juga bertumbuh, saya juga bertumbuh. Yang saya lakukan adalah teman-teman saya kenalkan kepada dia dengan pasangan hidupnya. Ya, jadi kita kumpul bersama-sama. Akhirnya apa tahu? Dia juga belajar. Dia teman saya, teman SMP saya, teman SMA saya. Sebelumnya dia nggak kenal. Jadi kenal. Dan akhirnya dia lebih hebat lagi. Dia bikin grup sendiri, ibu-ibu sendiri semua. Wah, menurut saya itu adalah bertumbuh dari perbedaan kita menuju jadi kita sepakat enak nih jadinya teman-temannya nih. Terus apa lagi yang kita lakukan? Saya masuk lagi teman-teman saya punya kantor, distributor saya kan punya pasangan hidup.
saya kumpulkan yang ininya. Kita ngobrol, kita makan, kita jalan-jalan, tak itunya. Akhirnya berteman. Jadi bukan hanya di gereja aja, jadi ada teman kantor, distributor, ada itu. Ya karena kemarin baru kita bentuk satu, namanya Finwell, Finishing Well. Jadi orang-orang yang tanda kutip yang masuk pensiun. Nggak bisa gitu ya. Ya ini kan bicaranya kurang lebih kan sama untuk ininya. Bagaimana untuk ininya, ya kan? Bagaimana untuk mempersiapkan cucu kan gitu ya. Mungkin menikahkan anak kan gitu ya kan kondisinya. Ya ini menurut saya ini kan sesuatu yang menurut saya kita bertumbuh belajar. Sepakat untuk ininya. Nah, dalam hal kayak gini akhirnya perbedaan kita karena kesepakatan tersebut tuh biasanya terjadi perbedaan yang tanda kutipnya rasanya pasangannya kayaknya dia nggak bisa ngikutin gua nih, jadi konflik untuk ininya. Tapi kalau kita ini sendiri tanda kutip misalnya contohnya paling gampang, istri saya itu perfeksionis, saya istilahnya cincai lah, ya kurang lebih lah. Kalau bahasa Mandarinnya caputo kalau ngerti itu ca-nya toh, kurangnya banyak, kan gitu ya. Jadi saya agak ini nggak usah lah kurang lebih sedikit. Tapi bagi dia itu bisa jadi konflik, bisa jadi nggak sepakat nih. Tapi berlangsungnya waktu, nah dia mungkin yang akan cerita sedikit bagaimana nih untuk perbedaan ketidaksepakatan dalam hal-hal tertentu ini. Oke. Ya, ini saya nggak banyak-banyak ya. Cuman satu hal yang saya lihat, komitmen itu semuanya butuh menyalipkan diri ya. Istilahnya gini, kita udah ngerti nih, kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau taat sama firman-Nya. Tadi di Matius itu dikatakan bahwa kalau kita istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, kalau kita sama Tuhan udah bisa tunduk, bisa taat, karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi saya belajar gitu loh, saya belajar untuk gimana ya caranya bisa taat sama suami, bisa tunduk sama suami. Karena kita karakternya terus terang aja berbeda banget gitu. Suami saya sabar, saya orangnya gini, saya orangnya perfeksionis tadi dikatakan. Kalau ada yang nggak beres itu saya cenderung kayak mau emosi atau mau marah gitu. Jadi kayak tanduk saya ini siap-siap untuk keluar gitu loh. Keluar walaupun nggak sengaja otomatis saya keluar sendiri gitu. Tapi karena saya bahwa oh iya saya mau belajar untuk taat sama firman Tuhan. Kalau saya nggak mau belajar saya tidak akan pernah bertumbuh. Jadi saya belajar gimana caranya supaya saya tetap tunduk sama suami walaupun karakter kita berbeda. Ya saya memang nggak kuat, saya akan minta pertolongan Roh Kudus untuk supaya saya bisa menahan diri saya, supaya saya nggak emosi, supaya saya nggak marah sama dia. Karena karakter kita benar-benar ya suami istri memang Tuhan kadang-kadang satukan sesuatu yang berbalikan gitu. Kayak saya orangnya apa-apa tuh maunya cepat gitu loh, selesai gitu. Kalau suami saya tenang tapi beres gitu. Jadi kan dua hal yang berbeda. Saya orangnya suka rapi, apa-apa tuh kalau saya udah susun rapi gitu, nggak mau diacak-acak. Kalau cowok biasanya santai-santai aja gitu kan, tapi belakangan dia udah ngertiin, udah bisa lebih rapi dari saya gitu. Terus kita kalau ngelihat sesuatu di depan mata ini kita nggak nih, ini saku di sini gitu, ini sini di sini, ini file di sini gitu. Tapi kalau kita tanya, coba cariin ini, nggak ada tuh, nggak ada gitu. Padahal kita lihat sebenarnya itu ada, oh tadi bilang nggak ada gitu. Nah itu aja dulu bisa jadi konflik. Tapi sekarang saya belajar bahwa pria wanita itu kenapa kok bisa saya yang lihatnya ada, dia yang lihatnya nggak ada. Anak saya yang cowok saya cari juga dia bilang nggak ada. Padahal dengan gampang itu ada gitu. Kayak kemarin contohnya cari kunci mobil gitu. Semua nyari, cowok-cowok ini nyari kagak ada gitu. Tapi begitu mantu saya lihat ini ada di depan mata gitu. Jadi oh ternyata kita belajar cewek dan cowok itu bedanya kayak gitu. Pria itu satu fokus, wanita itu multi fokus gitu. Jadi maksudnya ngelihat itu range-nya beda gitu. Jadi seperti kelihatan. Jadi semuanya kita belajar. Dengan kita belajar, kita sama firman Tuhan tentunya
kita harus menyalipkan diri kita. Satu hal yang kita bisa menyalipkan diri kita, biar gimana kita harus komitmen untuk tunduk sama suami. Jadi kita, Tuhan, saya minta lewat Roh Kudus-Mu tolong saya untuk saya bisa tunduk. Jadi kalau kita tanduknya udah mulai keluar tuh, buru-buru tuh, Roh Kudus relotipin tuh supaya nggak keluar. Di plak ban, tanduknya nggak boleh keluar. Jadi saya lihat gini, oh kok belakangan saya bisa ya gitu loh. Dulu saya kalau lihat dia lambat, aduh lambat amat, gitu. Kalau sekarang, oh saya ngerti, saya mau mengasihi dia, saya mau tunduk sama dia, dia lambat, saya harus belajar sabar gitu loh. Saya dulu nggak sabar, apa-apa saya mau cepat, tapi sekarang saya bilang, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, santai aja, aku tungguin, santai gitu. Jadi udah mulai kayaknya udah bisa nguasain gitu. Jadi satu bentuk komitmen dari kami untuk saling mengasihi apa adanya, dan saya nggak perlu lihat dia mengasihi saya apa enggak dulu, tapi saya harus mau belajar tunduk dulu. Apa yang bisa saya kasih dia, saya mau kita sama-sama mau komitmen untuk menjadi suami istri yang benar-benar saling mengasihi dan punya komitmen untuk segala sesuatu itu sepakat dalam banyak hal. Sehingga buahnya adalah, saya lihat kalau kita anniversary ya, anak-anak itu langsung tahu loh, langsung peka. Tiba-tiba dikirimin bunga dari Singapura, order bunga. Di sini order bunga. Mereka tuh sangat lihat bahwa komitmen kita, kesehatian kita, itu setiap pernikahan kita, mereka tahu nih mami papinya udah luar biasa di mata mereka karena punya kesepakatan, punya komitmen di dalam saling mengasihi, di dalam belajar untuk mengasihi, selalu sepakat, dan mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang, mereka lihat, jadi mereka menghargai. Jadi menurut kami, dengan komitmen kami di dalam pernikahan kami, di dalam kasih kami, itu membuahkan sesuatu yang anak-anak kita terhadap keluarganya juga bisa seperti itu. Saya lihat kok mereka udah mulai ngikutin cara kita, udah sering kata-katanya udah ini. Jadi sekarang juga terhadap cucu ya, kami mau belajar gitu loh. Kita tuh maksud saya kita tuh banyak belajar untuk menyalipkan diri ya, karena begitu lihat cucu tuh maunya tiap hari datang gitu loh, maunya tiap hari tuh gendong-gendong gitu. Kadang-kadang siang hari tiba-tiba saya bisa muncul ke sana gitu ya. Terus ada yang ngasih tahu satu lagi, Mami, ini kan mereka udah punya keluarga sendiri. Jadi apa-apa tuh mesti izin dulu. Oh iya ya, kayak maksudnya bisa lost control gitu kan. Jadi mereka, oh ya, saya mau belajar untuk komitmen. Nggak boleh ego gitu. Maksudnya mentang-mentang jadi mami atau grandma, kita datang aja suka-suka gitu. Urusin rumah orang gitu. Maksudnya orang bisa beresin kulkasnya lah, masaknya lah. Jadi kita harus komitmen juga untuk saya mau belajar untuk nggak boleh egois, nggak boleh ikut campur keluarga orang, nggak boleh merasa kita tuh pangkatnya tinggi, jadi kita berhak mencuri campur keluarga anak-anak kita. Ya, jadi semuanya tuh menurut saya harus belajar. Itulah komitmen yang menurut saya, kesehatian itu penting untuk kita belajar menyalipkan diri kita yang udah kayaknya minta dihargain, egois, dan sebagainya itu. Ya, karena kita mau taat sama firman Tuhan, jadi kita taat untuk saling mengasihi tanpa pamrih yang mana yang duluan. Yang jelas, kita mau belajar. Itu aja. Ya, jadi menurut saya, tadi sebelum kita sharing, kita akan ngobrol juga sedikit kan, gitu ya. Yang saya dapat itu tadi istri saya, menurut saya bagus sekali, dia sampaikan gini. Kalau komitmen di dalam kasih itu adalah sebenarnya berkorban. Bagi saya kan sebenarnya, aduh apa sih, kenapa semuanya harus cepat, harus bagus, sempurna, kurang lebih sedikit lah gitu ya. Tapi bagi dia itu adalah berkorban, nggak bisa untuk ini loh. Ini harus bisa cepat, harus bisa sempurna, kenapa nggak lakukan? Tapi dengan berlangsungnya waktu, dia berkorban tersebut, jadi istilahnya dia cepat, saya lambat.
Tapi dengan dia berkorban sedikit tahan itu ya, saya akhirnya bisa lebih cepat nih sekarang. Kalau kondisi saya juga lakukan maksudnya sesuatu yang baik kenapa kita nggak belajar, kan kondisinya kayak begitu ya. Jadi menurut saya kita komitmen di dalam kasih itu sebenarnya adalah berkorban supaya pasangan hidup kita yang tanda kutip ada yang belum bertumbuh, kita dorong. Ya tadi yang bicara istri saya introvert. Kalau kondisinya sendiri, kalau seluruh itu malas deh gue, nggak mau lalu aja lah kan gitu ya. Tapi dengan berlangsungnya waktu, teman saya dia yang kontaknya lebih ini untuk istri-istrinya gitu. Bagi saya sesuatu yang bertumbuh. Nah, di dalam komitmen di dalam kasih itu adalah kita pasangan hidup itu bertumbuh satu dengan yang lain. Ya, saya selalu sama istri dengan anak juga tanya, ya berulang-ulang sih. Bagaimana menurut kamu, papi mami sebagai orang tua? Orang bangga nggak sih? Ada sesuatu yang kurang nggak sih? Ya nggak? Karena kita memang starting dari zero untuk ininya. Tapi Tuhan akan membuat kita jadi hero. Whatever kita, kan kondisinya kayak gitu. Nah, oke. Mungkin ada hal yang lain mengenai melayani. Istri saya itu, dia itu sangat suka kalau dalam korohannya itu adalah doa bersama. Jadi kita lakukan, kadang-kadang saya males untuk ini ya. Cuman karena komitmen, sepakat untuk ininya. Ya sesuatu yang baik, kenapa kita nggak harus belajar, harus belajar. Ya. Jadi kita doa, harus setiap pagi. Bangun pagi, blok itu harus doa. Gitu. Dan saya baru berapa waktu itu malam kita doa. Jadi pagi dan malam untuk ini. Nah itu adalah bagian daripada kita komitmen untuk ini. Terus dalam hal keuangan misalnya, istri saya yang kelola keuangan. Padahal saya di gereja saya bendahara, kan kondisinya kayak gitu. Tapi bagi saya adalah nggak apa-apa. Ini satu hal dia lebih teliti, detail daripada saya. It's fine. Biarpun saya juga bagiannya waktu kuliah itu accounting untuk ini. Ya. Cuman di dalam keluarga kita berbagi masing-masing kekuatannya di mana silakan. Kalau istri saya untuk hal-hal detail investasi di ini dia lebih cepat untuk ininya. Kalau saya agak itu ya akhirnya saya serahkan kepada dia. Cuman ada hal-hal yang mungkin organisasi dia serahkan kepada saya. Nah itu hal yang kalau menurut saya suami istri kita harus berbagi peran sesuai dengan kemampuan kita dan harus belajar satu dengan yang lain. Kalau hal melayani ya dia terlibat di opa-oma. Apa yang saya lakukan? Saya mendampingi dia. Apa yang bisa saya dukung untuk ininya. Nah itunya yang membuat dia ini pokoknya dia perlu apa saya selalu ada untuk dia. Nah ini kondisinya mendorong setiap pasangan kita tahu dia punya kerinduan, kita mendorong, mendampingi, membuat dia bertumbuh kondisinya seperti itu. Nah kalau mengenai memberi misalnya, istri saya termasuk murah hati karena firman Tuhan yang kita dapat itu adalah di Lukas 6:36 ya. Hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagi saya termasuk orang yang cukup perhitungan. Jadi kalau memberi apa itu, ini sangat ini. Tapi dengan bertumbuhnya waktu, karena murah hati itu nggak bisa tiba-tiba orang murah hati, itu harus belajar. Jadi buah-buah roh tersebut nggak bisa langsung ini namanya buah kan. Buah itu kan harus bertumbuh, ya, jadi mateng, manis, ini kan gitu ya. Jadi kita sendiri harus belajar. Nah saya belajar sampai dengan istri saya kita sama-sama lah untuk ini. Jadi kalau untuk memberi tersebut kita sepakat. Tapi ini misalnya kalau nggak sepakat duduk doa kepada Tuhan, ya kita mau harus
memberi kepada orang ini atau siapa atau membuat ini, kita sepakat. Nah, bagi kita adalah ya komitmen di dalam kasih itu adalah sebenarnya kita satu dengan yang lain tuh bertumbuh bersama-sama. Ya, saya mungkin simpulkan saja ya sebenarnya membangun kesepakatan itu sebenarnya mulai dari roh ya. Ya, kita lakukan itu adalah doa bersama, ya, baca firman, sharing. Jadi ada kesempatan kita kumpul dengan teman-teman tersebut nih, ya mungkin dari SMP, SMA atau itu kita balik-baliknya itu adalah kita akan bicara firman. Nggak langsung, tapi itu adalah di dalam roh kita itu kita sampaikan kesepakatan dan kita mau selalu menjadi dampak di sekitar kita bahwa ya mulai kita dari itu pernikahan kita ini kita begini nih. Justru dengan kita bagikan apa yang kita lakukan, banyak orang-orang dalam pernikahan tersebut, ya kenapa enggak? Yuk harus bikin dong untuk wedding anniversary, ya kan? Ya saya bilang iya harus. Itu satu bukan nikmati berdua aja, cuma itu buahnya tersebut. Kalau buah itu harus dinikmati oleh banyak orang, bukan oleh kita aja. Yang saya dapat tentunya. Jadi kesepakatan tersebut kita harus bagikan menjadi buah yang manis untuk setiap orang yang kita ketemui. Nah, terus membangun kesepakatannya itu dengan jiwa kita juga. Jiwa artinya apa? Dengan pasangan hidup kita itu kita diskusi, kita perhatikan. Jadi istri saya sukanya jalan-jalan, ya. Saya harus nemenin untuk ininya. Ya mungkin ya setiap sepanjang tahun ini harus berapa kali kita harus bersama, we time untuk ininya. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sepakat, kita berdoa, datang kepada Tuhan, diskusi. Kenapa untuk ini? Terus membangun kesepakatan itu dalam tubuh. Tubuh artinya ya tadi bicara kita harus ada waktu berdua. Nggak boleh anak-anak tok itu. Oke, kalau anak ikut kita pisah untuk ininya, tapi ada waktu berdua. Terus tadi yang bicara ada witan, kita berdua. Ya, apa kesukaannya dia, apa kesukaannya saya, bahasa kasihnya masing-masing, kita harus mengerti. Misalnya istri saya, dia bahasa kasihnya adalah memang harus sedia waktu banyak. Kalau saya mungkin diperhatikan itu is already fine gitu loh. Nggak tuntutnya banyak. Nah, itu aja sih mungkin apa yang bisa saya bagi. Mungkin istri saya mau tambahkan? Ya. Kalau saya lihat ya suami saya tuh orangnya luar biasa banget ya. Nggak pernah marah, sabar. Dan dia itu sangat loyal ya, sangat loyal kepada keluarga, ya, kepada teman-teman. Dia sangat pandai lah bersosialisasi ya. Dan ini yang membuat saya punya komitmen sama dia ya, bahwa apa yang dia lakukan kita tuh sama-sama dukung. Apa yang saya lakukan dia dukung, apa yang dia lakukan tuh saya dukung ya. Contohnya tadi yang soal sosialisasi gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kita memang mau lebih arah itu berkomitmen untuk bersatu di dalam pernikahan itu forever kalau bisa gitu. Dan anak-anak itu melihat seperti itu. Jadi itu dampaknya baik buat mereka. Bahkan keponakan saya itu, makanya ini kaos ya terus terang itu yang bikin adalah keponakan kami ya. Keponakan kami yang bikin sengaja dikasih foto yang pernah ada gini. Tiba-tiba ini buat papi mami. Kalau dia bilangnya sama kita juga papi mami. Terus anak-anak kami kalau setiap anniversary tadi saya bilang dia akan kasih satu karangan bunga walaupun dari jarak jauh ya, ucapan itu tandanya kenapa, bahwa mereka menghargai kesatuan kami, komitmen kami di dalam pernikahan yang mereka lihat ya udah bisa jadi contoh seperti itu. Jadi ya seperti itu ya, kita tuh saling mendukung di dalam kasih. Dan kalau soal memberi, saya lihat dia tuh lebih memberi loh sebetulnya dari saya. Kalau dia bilang katanya saya murah hati, sebetulnya dia lebih murah hati. Kenapa? Kalau saya mau kasih, taruhlah saya mau kasih orang 50.000 gitu. Dia bilang, kenapa nggak 100.000? Bisa begitu loh. Jadi sebetulnya kalau dia bilang saya murah hati, sebetulnya dia lebih murah hati. Saya sampai bingung, hah? Mau segitu beneran?
Benar. Kalau mau ngasih, jangan tanggung-tanggung. Saya langsung kalkulasi, saya kan orangnya ngitung cash flow menurut saya sekian. Oke, saat ini lain kali lebih hemat ya. Bisa kayak begitu. Jadi maksudnya makanya jadi menteri keuangan, dia jadi presidennya gitu loh. Jadi oke, mau sekian, saya kalkulasi dulu. Maka saya bilang, ya tapi saya lihat, dia bilang murah hati, sebetulnya dia lebih murah hati dari saya. Itu yang saya tahu. Kalau orang tua, jangan hitung-hitungan, lu mau kasih segini, silakan. Kalau sama keluarga yang nggak mampu, si ini butuh segini, Pi. Oke, kamu cover semua lah. Gitu. Jadi kayak, ya sebetulnya dia lebih murah hati daripada saya. Ya, itu aja sih. Saya selalu sampaikan gini, di dalam keluarga, tadi bicara, kita harus menjadi buah-buah yang manis. Saya ngomong sama istri, sama anak-anak, jangan sampai uang itu membuat saudara pecah. Kalau ada hal-hal yang kita harus mengalah, kita ngalah, nggak apa-apa untuk ini. Karena kita tahu Tuhan pakai setiap kita itu harus menjadi saksi. Tadi bicara nih, kesepakatan, komitmen di dalam kasih itu adalah pengorbanan. Yang orang-orang dunia mungkin bicaranya tanda kutip bodoh. Atau istilahnya dikerjain kan kondisi gitu. Cuman kita sebagai anak Tuhan tidak. Justru itu adalah kesaksian. Karena pengorbanan tersebut itu akan menjadi buah yang manis. Jadi bagi saya yang kita bisa bagikan adalah komitmen di dalam kasih itu adalah pengorbanan. Ya seperti Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dia pengorbanan. Hidup kita keseharian sebenarnya suami istri itu pembelajaran yang sampai akhir hayat untuk membangun kesepakatan. Jadi selalu saya ingat sekali ada kesaksian dari pasangan hidup ini, waktu untuk mengasihi, mencintai sebenarnya tidak cukup. Makanya kalau sering terjadi orang itu berantem, saling marah, itu adalah sudah sebenarnya udah ketinggalan. Bagaimana sekarang kita itu berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih kita kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa memang Tuhan itu nyata kita. Mungkin itu aja sih yang kita bisa bagikan. Tuhan berkati. Wow, terima kasih teman-teman, kasih multicon dulu nih ya, boleh tepuk tangan, boleh kasih jempol, kasih hati ya. Terima kasih Pak Jali, Bu Francis ya. Kalau teman-teman nanti juga mau bertanya ya bisa tulis di chat ya, bisa buka mic ya, kalau bisa buka video juga ya. Mungkin sebelumnya nih istri saya nih mau bertanya nih ya. Ada sesuatukah yang tergelitik di hatimu sehingga kamu ingin bertanya? Ya, mungkin mewakili ya Pak Jali, Bu Francis ya. Kita tahu ya bahwa untuk membangun kesepakatan itu kan nggak mudah ya Pak ya. Nah, seringkali itu saya melihat ya banyak, mungkin saya juga terkadang ya seperti kayak gini Pak, Bu. Jadi ya udah deh daripada konflik ya kan. Jadi kayak ya udahlah daripada ada sesuatu yang nggak enak gitu ya di dalam keluarga, udah deh jadi ikut gitu loh. Misalkan suami kita lagi bangun kesepakatan gitu. Jadi ngikut gitu loh Pak, Bu, bukannya karena ya itu kan memang kalau yang idealnya kan memang kita sama-sama dapat dari Tuhan gitu kan ya supaya kita bisa sepakat gitu. Tapi pada prakteknya terkadang ya itu sih Pak, maksudnya lebih kepada lebih kepada menghindari konflik atau menghindari suasana kan jadi tegang, nggak enak ya kalau misalkan kita nggak sepakat gitu kan bisa jadi ya itu yang istri-istri mungkin jadi menanduk ya kan, suami juga mungkin bisa jadi do-nya jadi do tinggi ya kan. Nah itu yang seringkali terjadi di dalam sebuah pernikahan Pak Jali, Bu Francis. Nah itu kalau kayak gitu gimana ya Pak, Bu? Gini, kalau saya sih gini, memang ada hal-hal tertentu kita ini kan
istilahnya gue ngalah ya daripada ribut kan gitu ya, kondisinya kayak gitu ya. Tapi saya belajar gini, kalau sesuatu yang prinsip itu harus, ya. Kalau prinsip itu nggak boleh harus konflik. Kalau nggak prinsip punya, ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, bicaranya kan gini, kadang-kadang menurut saya prinsip, menurut dia enggak. Kan gitu ya? Ya, Kan gitu. Menurut gue prinsip, entar dulu. Nah, kita harus lihat ke dia nih. Prinsipnya gimana sih? Ya kan? Coba, balik lagi adalah sesuai firman Tuhan nih. Enggak, yuk tepat waktu. Misalnya contoh, itu tepat waktu. Prinsip apa enggak sih? Kan kondisi kayak gitu ya enggak? Kan nggak apa-apa dong. Indonesia kan terkena jam karet, kan kondisi kayak gitu. Ya. Tapi kalau itunya sih sebenarnya, bagi orang-orang tertentu prinsip nggak bisa. Cuman menurut saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ada yang memang itu kurang lebih lah gitu ya. Cuman kalau kita membangun kesepakatan, oke, ini kali faktornya kenapa nih? Kita bicara sepakat nggak? Kalau memang itu hal itu adalah baik. Ini kali gue ikut nih, ya. Tapi selanjutnya kita harapkan mungkin nggak bisa langsung. Nah, kalau saya dengan istri, ya, kondisinya kalau ada sesuatu dia cepat, maksudnya reaktif sekali. Nah, kalau itunya sendiri saya nggak bisa kalau saya kasih tahu dia itu langsung, itu akan jadi konflik. Kita udah tahu kalau dia kalau ngomong nggak bisa loh gitu. Oh, udah, kita layarkan waktu dulu, cari waktu yang tepat, suasana yang itu kita bicara dengan baik, dia dengar. Tapi kalau langsung itu akan konflik. Nah, ini kan kita mengasihi pasangan, kita tahu nih, dia punya yang harus bertumbuh. Kalau kita langsung, ya kadang-kadang saya bisa juga nih, tiba-tiba tak ini nggak tahan juga, cepat duit, wah ya. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Blok kayak gini, saya minta maaf dulu. Karena setelah itu, dia akan itu, oh iya, di gua salah. Dulu nggak pernah minta maaf dia. Pokoknya lewat, sudah. Gitu loh. Cuman, karena balik lagi, komitmen in love, ya, kita mengasihi untuk ininya, Tuhan udah bicara nih. Dia menutupi segala sesuatu. Tapi dengan langsungnya waktu, hidup kita itu semakin indah karena konfliknya berkurang sangat-sangat banyak untuk ini. Ya. Ya, ini sering banget yang kayak gini. Sering banget. Ya, jadi kalau saya lihat ya, saya tipe orang yang terus terang, nggak bisa dibantain. Gitu ya, nggak bisa dibantain. Kalau saya bilang salah, dia bilang dia betul, saya diem. Saya nggak mau berdebat gitu. Udah biarin aja. Bilangnya sih ngalah, padahal kayak belum puas gitu. Tapi suami saya tahu kalau saya udah kayak begitu udah diem, berarti belum beres gitu loh. Apalagi kalau dia udah mulai tegur-tegur, saya, yuk kita ini enggak gitu. Dia udah tahu nih, ini lagi marah walaupun diem gitu loh. Terus dia langsung bilang, ya deh say, sorry deh. Tadi ya itu ya katanya sorry dah. Nah itu tipe dia, tipe apa sih, pemaaf duluan gitu, peminta maaf duluan. Saya kalau udah digituin, walaupun mungkin saya salah gitu, dia udah minta maaf duluan atau saya benar dia bilang, saya langsung reda emosinya. Dia tahu tuh, yuk kita makan di mana gitu yang kesukaan saya, atau yuk kita jalan-jalan mall. Itu dua senjata yang paling ampuh buat dia ngademin saya gitu loh. Apalagi dia tahu saya sukanya makan ini avocado coffee. Yuk kita avocado coffee gitu. Enak juga ya avocado coffee. Langsung tuh yang tadi yang naik ke sini terus turun gitu. Udah gitu udah turun, udah banyak kita doa sama-sama malamnya. Besoknya dia bilang, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Sorry juga ya tadi kemarin sih gara-gara itu aku jadi kesel juga. Sebenarnya nggak boleh kesel karena aku tahu kayaknya aku yang salah dah. Jadi kayak gitu. Jadi dia itu, ya itulah komitmen in love itu. Jadi dia tahu nih kelemahan saya nih, kesenangan saya juga buat ngademin. Dia tahu banget gitu. Jadi kayak gitu tuh sering banget. Tapi sekarang ya saya juga berbalik kalau dia sampai marah, saya juga diem, saya lihat ya udah saya minta maaf juga. Tapi rata-rata sih jujur dia lebih sabar dari saya.
Kok sama sih sama suami saya, Pak Jali? Dulu saya enggak. Dia paling Dulu kalau tahu konflik kesukaan itu, saya. dulu saya konflik, saya tidur, saya sebodoh amat, bisa 3 hari. Kuat juga, kita juga bisa 3 hari. Tapi kan kita belajar kan kondisi. Saya bisa, tapi itu kalau saya konflik saya tidur, dia nggak bisa tidur. Saya Sama, nggak Pak. bisa tidur, Sama. jadi besoknya udah keluar dari rumah. Dia enak Tapi- tidur, saya enak. Tapi kita belajar kalau saya udah tahu dia tipenya kayak gini ya, saya harus melangkah dulu kan gitu ya Iya. kondisi. Nah, Iya. itu namanya komitmen in love. Kita tahu dia punya itu yang harus, saya juga harus bertumbuh. Kan bicara berkorban itu ini. Tapi dengan itu jadi semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Iya, berarti harus membangun komunikasi ya Pak Jali ya Bu Francis ya, Setuju. supaya kesepakatan itu terjalin ya. Betul. Bukan cuma membangun secara roh ya tentunya ya, tapi juga komunikasi lewat jiwa itu ya Bu Francis Pak Jali ya. Diskusi. Betul. Ini. Supaya dirasakan. Iya. Ini ada pertanyaan nih Pak Jali, Bu Francis. Bolehkan sepakat untuk tidak sepakat karena kita 2 orang yang kontras. Jadi kayaknya dia Pak Jali meneguhkan bolehkan sepakat untuk tidak sepakat karena mereka 2 orang yang kontras sangat itu berbeda. atau balik berbeda banget lah gitu loh. Iya, Gimana nih, Pak Jali? Boleh nggak Pak? Kan tadi saya bicara nih, kondisinya itu prinsip apa enggak nih? Ya kan? Kalau prinsip ya harus harus duduk diam, ini prinsip. Prinsip dalam hal ini bukan karena ego ya. Ya misalnya kita contohnya ini, ini korupsi kan itu prinsip nggak bisa, tapi kan kita perlu untuk ininya kan gitu ya, nggak boleh kan kondisinya nih. Itu harus duduk plek kondisinya. Cuman kalau masih bisa ininya sendiri yang tadi bicara ya tepat waktu itunya bagi dia ada prinsip banget ya, cuman itu kan plus minus sih untuk ininya. Kita lihat kalau nonton nggak berani telat kan gitu ya, ke gereja berani telat. Kalau nonton telat ketinggalan ceritanya kan kondisi gitu. Ya tapi kan kita harus belajar untuk ini. Ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya sepakat dengan tidak sepakat, nah itu faktor masalahnya apa kan gitu ya. Jadi case by case ya Pak Jali ya. Case by case nggak bisa itu dia menurut saya. Oke. Iya. Jadi termasuk case by case ya teman-teman ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya teman-teman? Silakan. Mumpung ada pakarnya nih di sini nih. Karena Pak Jali, Bu Francis ini salah satu mentor kami nih, khususnya di dalam pernikahan nih. Aduh. Rugi loh kalau nggak tanya loh. Monggo. Ya. Kita belajar. Belajar terus. Karena dulu ya teman-teman, sebelum saya bertobat ya, saya nggak mau berkorban sama pasangan saya. Saya lebih seneng korbanin dia. Karena kalau nggak ada komitmen, menurut saya ya banyak orang korbanin pasangannya Pak gitu. Ya, benar. Tapi sejak dapat pengajaran ya bahwa komitmen itu kan kasih ya. Memang kasih itu ternyata mesti dimulai dari saya dulu ya, pribadi kita masing-masing kayak mau berkorban ya gitu loh. Memang waktu kita berkorban itu ya, boleh nggak nih Pak Jali atau Bu Francis ya yang paling inget ya, pengorbanan apa nih sama pasangan yang berat banget gitu ya. Mungkin buat pria-pria bisa belajar atau juga buat istri-istri bisa belajar nih pengorbanan yang paling berat gitu loh. Ya, yang dilakukan sama Pak Jali kepada Bu Francis dan juga Bu Francis kepada Pak Jali nih. Pengorbanan apa nih? Kalau dulu kan lagi pacaran kan saya ngomongnya gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi gitu. Pas gerimis nggak jadi datang ke rumahnya. Hujan say. Gitu.
Gimana Pak Jali? Ada pengorbanan apa ke Bu Francis yang berkesan? Pak Jali itu melakukan pengorbanan buat Bu Francis, dan sebaliknya Bu Francis berkorban apa nih buat Pak Jali? Ya, jadi kita pengen denger gitu loh. Yang benar-benar kayaknya berat banget gitu loh. Apa nih Pak Jali? Apa ya? Mungkin waktu pacaran, mungkin waktu maaf ya mau menikah gitu loh. Terus juga kan pasti 35 tahun banyak nih yang berkesan. Ya, mungkin sembari suami saya berpikir, saya lihat ya, nggak ada yang berat ya. Kayak tadi Pak Yongki bilang bahwa permulaan mau dari pacaran menikah itu jujur kata orang biasa mungkin merasa berat karena itu kita nggak punya uang sama sekali gitu loh. Kita kerja sampai kuliah ngumpulin duit ya. Jujur kata dulu tuh masing-masing bisa nabung tuh 2,5 juta, 2,5 juta dari kerja sembari kuliah selain bayar uang kuliah sendiri gitu loh. Buat menikah gitu loh. Menikah ya menikah biayanya sekitar segitu ya habis gitu, karena orang tua juga kan nggak mau kalau kita menikah di tempat yang biasa-biasa gitu kan. Jadi habis dulu memang nggak punya itu pun kita nggak mengeluh tuh sama sekali ya. Kita enjoy aja dengan keadaan yang ada tuh, mungkin kita juga rada kayak udah bebal gitu loh sama yang kayak gitu-gitu. Kita udah memang dari dulu udah struggle dalam hal yang kayak begini, itu pun nggak masalah gitu loh. Habis menikah dulu teman-teman kuliah nggak ada yang hampir nggak ada yang ngasih angpau lah ya, ngasihnya gelas gitu-gitu yang bisa dijual punya. Udah habis menikah ya masuknya ke kos-kosan yang bayarnya cuma 100.000. Dulu gaji berapa sih kita? 250.000. Ya jadi sampai akhirnya jadi sekarang ya Tuhan memberkati di anak-anak yang tiba-tiba bisa dapat beasiswa Singapura. Itu juga nggak kepikir ya, nggak kepikir banget dah. Kita tuh duit nggak bilang nggak ada ya, kita kerja keras kerja dari pagi sampai malam, sore ngelesin anak-anak tetangga, udah gitu hari Minggu jualan madu keliling. Itu buat kita tidak merasa terbeban atau apa ya, memang udah bantingannya udah kayak gitu kali ya. Jadi soal itu kita nggak mungkin karena soal apa sih yang bikin kita kayak berat? Apa ya masalah itu tadi ya, masalah kayak menyesuaikan komunikasi ya. Dulu kita sering berantem di dalam hal komunikasi karena suami saya tuh kerjaan dari pagi sampai malam, saya sendirian dari pagi sampai malam, saya bekerja sendiri, kadang-kadang ini sendiri. Saya tuh tadi saya dibilang suami saya tuh introvert. Saya nggak suka cerita masalah saya ke orang-orang, karena mami saya juga nggak mungkin saya ceritain, kakak saudara juga nggak mungkin saya ceritain. Mereka kalau saya ceritain itu mereka punya masalah kesulitan sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah cerita sama siapa. Jadi saya berusaha menyelesaikan sendirilah. Nah, saya lihat suami saya kalau pulang kerja juga kan capek sekali, saya nggak mungkin juga ngadu sama dia gitu. Dan itu saya merasa bahwa saya sendiri ya, walaupun berdua tuh kayak saya merasa sendiri gitu. Karena pulang juga ya resmi-resmi aja gitu. Sampai saya berasanya dia udah mulai pensiun tahun ini, kerja seminggu cuma 2 hari. Saya berasa tuh kayak enak banget gitu loh. Kayak apa-apa tuh saya bisa cerita dia bisa cerita. Terus kita tuh kayak tadi ya, kita belanja sama-sama, kita makan di kafe, habis tadi belanja makan di kafe. Saya berasa nih, tahun ini tuh tahun yang buat saya itu tahun yang yang mesra ya, yang mesra, yang enak banget. Saya bilang, kok kayak berasa hidup kita jadi makan enak nih jadi pasangan nih. Ya, terus dia bilang gini, ya tapi kan kalau yang nggak pensiun sekarang masih kerja. Saya bilang, Yongki Sisil kerja bareng juga enak. Saya lihat tiap hari bisa bareng, bisa kerja bareng, makan bareng, apa bareng gitu loh. Saya berasanya enak itu tahun ini, beneran. Terus saya kayak gini loh,
yuk kita gini, yuk sama-sama berenang sama-sama, sauna sama-sama. Ih, enak banget gitu. Ini tahun ini kita ngerasain beneran. Tapi ngomongin itu Wah, semua. nanti bisa ngopi bareng kita nih Pak Jali, Bu Francis. Jadi bingung nih kalau bilang berat yang mana ya? Wow, tepuk tangan dulu nih ya. Tadi buat Wow. Bu Francis nih ya, pengorbanan ya. Tadi saya lihat pengorbanannya ya. Suami udah capek, nggak disuruh-suruh lagi cari duit. Tapi apa? Bu Francis yang cari duit ya. Dengar baik-baik nih istri-istri. Ya, ngelesin, Sama-sama jualan cari madu, duit. keliling-keliling ya. Ingat, jangan sampai kita, maaf ya, ini saya mewakili suami-suami, jangan kayak dulu istri saya. Pokoknya bawa duit. Mau dari mana pokoknya terserah lu. Pokoknya cari duit, kasih duit ke saya. Itu dulu ya. Nah, itu saya udah mikir gitu, aduh untung nggak jadi perampok saya gitu. Ya, tapi ya saya bersyukur ya ketika saya dan istri juga melihat ya, bukan hanya mentor tapi kita belajar lihat teladan ya. Saya bisa meniru ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kita bisa meniru. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Nih, banyak Makin malam nih. makin seru nih, Pak Jali. Siap-siap nih Pak Jali. Pak Jali, Bu Francis, ketika ada masalah, suami istri tentunya ya, apakah orang tua boleh ikut campur? Bagaimana cara menyikapinya? Apalagi kalau salah satu orang tua itu ikut, maksudnya ikut campur bareng. intervensi ya, intervensi dari masalah pasangan ini. Gitu. Gimana Pak, Ibu? Iya, ini memang hal yang klasik sih sebenarnya. Jadi di dalam rumah tangga makanya kita harus bangun kesepakatan. Ya, kayak sekarang ini kan kita punya anak, kan gitu ya. Mereka punya keluarga. Kita kan sebagai orang tua, yang tanda kutip kita sudah diajarin bahwa kita kalau anak menikah meninggalkan orang tua, ya mereka harus ambil keputusan. Nah persoalannya tadi kalau pertanyaan tersebut, ini bagaimana orang tua itu ikut campur. Nah ini ya sendiri dengan suami istri harus sepakat. Kalau saya dengan istri itu waktu itu orang tua tersebut memang kita udah gariskan tek ini dalam hal ini oke, mereka kasih pendapat apa segala macam is fine karena sebagai orang tua nasihat, tapi keputusannya harus kita berdua. Contoh kemarin itu mungkin paling gampang gitu ya, waktu kita mau menikah uang kita terbatas, orang tuanya bicara enggak, yuk harus pesta di sini, kalau enggak saya nggak mau datang. Nah kan pusing kan, itu kan campur tangan nih. Cuman dalam hal kayak gini ya kita sepakat seperti Gemina, ada nggak gimana untuk jalan keluarnya? Kalau masih bisa ya it's okay. Ini banyak hal-hal yang menurut saya memang sangat-sangat nih, karena waktu itu kita kan baru menikah, nggak ngerti untuk ini. Tapi kalau tertentu kita dalam keluarga ya memang pengaruh dari orang tua pasti besar. Tanda kutip kalau orang tuanya tidak dalam Tuhan, kan menurut maunya dia, lu anak gua, pokoknya papi mami ini you harus ikut. Nah kalau sekarang ini kita udah tahu dengan ini istri kita juga bilang, nah, ini anak udah menikah nih, you mau ikut itu harus minta izin dulu, harus ini hal ini nggak boleh, mereka harus ambil keputusan. Jadi kita harus, kalau misalnya kita minta nasihat kepada itu is fine, tapi kalau untuk orang tua ikut campur dalam hal itunya sendiri ya dengan baik bicara, oke, Pak, Ma, kita ambil keputusan terima kasih untuk ini dengan baik gitu loh. Karena pasti orang tua itu tujuannya juga baik. Cuma ada hal-hal kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan juga bisa buat ini pasangan hidup kita, pasangan kita bisa jadi konflik untuk ini. Kalau yang seperti ini, saya ada sedikit contoh. Ini suami saya sebagai penengah yang baik. Jadi waktu kami baru punya anak satu, kan orang tua ditarik dari Medan, saya lagi cuti 3 bulan dari kantor karena nggak pakai yang kayak AI gitu, jadi pakai orang tua. Ya itu ya baru ketemu orang tua, jadi kayak banyak sekali hal yang penyesuaian. Apalagi dia masak 5 macam ya, 4 macam atau 5 macam.
Yang paling enak, umpamanya ayam yang paling enak itu, dia bilang sama saya gini waktu itu, kamu jangan makan ya, ini khusus buat anakku. Kamu makan yang lain boleh, yang satu ini pokoknya nggak boleh disentuh, nggak boleh makan. Saya karena saya juga dulu males lah konflik ya, saya orangnya males lah. Udah tahu mama saya kurang lebih juga. Jadi saya bilang ya oke nggak apa-apa gitu ya. Sampai malam terus dia bikin jus juga sama. Sampai malam suami saya datang, suami saya lihat kok ayam ini masakan ayam masih utuh. Terus langsung mamanya juga bilang gini, ini cuman boleh kamu yang makan ya. Karena saya masakin cuma buat kamu. Ya maklum lah, dia dari kecil tinggal di Jakarta, mamanya di Medan, jadi rasanya kayak mau membalas dendam gitu, mau servis anaknya. Terus saya sih nggak apa-apa, saya diam aja. Tapi suami saya itu jadi penengah yang baik, sangat baik. Dia bilang begini, Ma, kalau mama masak di rumah ini, mama masak buat saya, itu pasti buat suami saya, buat istri saya juga. Jadi mama masak buat saya, nggak bisa begitu caranya. Ini Francis makan dulu setengah. Kalau dia nggak makan, saya juga nggak makan. Dia makan setengah baru saya makan. Jadi mamanya langsung ketik, percuma juga ya dipisahin dari siang. Karena anaknya lebih sayang. Istilahnya istri duluan makan setengah baru saya makan gitu loh. Begitu pula dengan waktu dia bikin jus jeruk di kulkas, satu kong gitu, ini jangan kamu makan ya, ini buat anakku aja. Saya memang nggak minum, sampai malam dia bilang, ini jeruk nih buat kamu, habisin ya, gitu. Terus tapi suami saya kembali jadi penengah baik, dia bilang, Mah, ini kalau bikin, itu bikin buat kita semua. Kalau nanti ini Francis nggak minum, saya juga nggak mau minum, gitu. Akhirnya ya, dia percuma juga bikin sesuatu yang terpisah-pisah gitu, percuma juga. Akhirnya udah besok-besoknya, jadi tetap, terus dia bilang, Mama kalau mau klaim ke saya, mantu, harus lewat dia nih. Nggak boleh langsung. Gitu. Dan saya kalau marah sama mama dia, harus lewat dia. Dia yang nyampein dengan bentuk yang berbeda mungkin besoknya atau ini ya. Jadi nggak bisa langsung jebret gitu. Kalau langsung tuh akan konflik banget gitu. Jadi sampai sekarang kita hidup dengan mertua itu sudah hampir 30 tahun. Dia sebagai penengah yang baik. Jadi maksud saya gini, anak itu sama mamanya itu lebih gampang menjadi penengah daripada sebagai itu fungsinya dia sebagai penengah gitu. Nggak bisa nurutin mamanya ngeklaim saya, nggak bisa. Atau nurutin saya ngeklaim mamanya juga nggak bisa. Dia sebagai penengah yang baik, itu aja. Wow, ada filter yang bagus ya. Jadi kesaring ya Pak Jali ya. Jadi nggak langsung masuk ya. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih ya, khususnya mungkin Bu Francis atau Pak Jali juga bisa jawab. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang selalu merasa benar? Mohon masukannya. Ya, artinya nggak pernah salah kali ini suaminya kali ya, mungkin ya, gitu loh. Karena pasangannya merasa benar terus, gitu. Gimana nih Pak Jali? Bu Francis. Ya. Memang sih kalau kondisinya kayak gini, biasanya pasangan yang merasa selalu benar, ini mungkin ada akar permasalahannya. Jadi background-nya harus dilihat. Nah itu memang harus dibantu sih. Istilahnya mungkin pasangan lihatnya, ya gue yang lebih tahu, lu nggak tahu apa-apa. Tadi kan yang Pak Yongki kan bicara nih, istri adalah korban, pasangan hidup lah. Istri atau suami yang pasangan hidup. Bisa juga istri yang dominan tuh dalam ini kan. Anggapnya dia paling benar. Wah suami gue mah payah lah. Atau suami istri gue mah nggak ngerti apa-apa lah kan gitu ya. Nah itu kondisinya kayak gini. Jadi pasangan hidup masing-masing menurut saya dorong sih. Kita juga tidak bisa hanya ini aja sih, menerima. Artinya juga kita harus membangun, belajar bertumbuh. Kalau istri saya sih, menurut saya sih yang sangat luar biasa dia. Dia selalu tidak mau ketinggalan. Dia belajar terus. Ada kesempatan belajar. Yang kan ini gitu kita ya. belajar. Yang ini seperti dulu saya. Saya dulu merasa nih, saya paling benar semuanya. Dari A sampai Z lah.
Apalagi saya orangnya perfeksionis. Saya merasa dari kecil udah bisa cari duit sendiri gitu. Sekolah bayar sendiri, semua bayar sendiri. Pokoknya semuanya sebab merasa benar gitu loh. Tapi dengan semakin banyak kita konflik dulu, saya baru tahu ternyata pernikahan itu nggak enak ya kalau konflik ya. Rasanya kok bete banget gitu loh. Terus waktu itu memang tadi suami saya bilang saya suka belajar benar. Jadi waktu itu ada MOU, saya ikut sampai 8 kali, sampai jadi GL juga sampai berapa kali. Dari situ setiap pelajaran itu saya dapat satu, oh ini mesti dipraktekin, oh ini mesti dipraktekin. Warna biru dan merah jadinya ungu. Jadi semua udah nggak mi jadi wi, itu semuanya belajar. Kenapa sampai 8 kali? Karena nggak lulus-lulus. Kalau satu ikut cuma dapat satu yang dipraktekin. Besoknya ikut lagi dapat satu lagi gitu loh. Jadi menurut saya tuh ya harus belajar. Cara mendidik anak kalau nggak belajar ya bisa salah. Anak bisa ditaruh di kamar mandi. Cara mendidik anak yang benar ya pakai tongkat kasih, ya harus gimana. Semua itu harus belajar. Kenapa? Karena saya nggak punya orang tua yang ngedidik saya dengan benar. Mereka pernah broken home, suami juga enggak. Jadi kita mau contoh dari mana? Nggak ada. Kita contoh dari Tuhan Yesus. Tapi kan firman-Nya tuh nggak bisa dipelajarin dengan gampang gitu kalau orang nggak ada guidance gitu ya. Jadi menurut saya semuanya tuh harus kita mau belajar. Belajar untuk masuk dalam seminar pernikahan. Belajar untuk masuk di dalam seminar mendidik anak, itu semuanya harus belajar. Memang tadi suami saya bilang saya suka belajar. Iya, saya suka belajar itu. Belajar. Ya, mungkin saya tambahkan gini. Teman-teman mungkin lihat tuh enak aja Pak Jali, Bu Francis bisa seperti ini. Cuman prosesnya begini, kebetulan nggak bisa tiba-tiba bisa berubah seperti ini. Karena kenapa? Ada orang yang bayar harga buat kita. Ya, artinya harganya apa? Mereka berdoa, mereka melayani. Jadi teman-teman yang kondisinya di dalam pasangan hidup suami atau istri yang istilahnya konflik, itu datang kepada teman-teman mentor untuk itu berbicara, minta dilayani, minta didoakan. Jadi semuanya itu adalah ya istri saya dengan background, saya punya background yang acu apain, mana bisa dengan pendudukan diri, harus mau belajar, ya nggak? Dia rasa dia paling benar, tapi karena ada campur tangan Tuhan melalui teman-teman, itu bisa dirubahkan. Jadi semuanya mudah, ya. Waktu kita bertobat, ada yang doain, ada yang layanin, ini mah tiap hari dari pagi sampai sore di gereja, is okay. Mau ikutin apa, is okay. Kan gitu ya. Karena kenapa? Ada sesuatu yang mengikatin kita. Gitu. Tapi udah bertumbuhnya seperti sekarang ini, menurut saya juga nggak boleh stop. Tetap dengan kondisi yang berbeda, kita tetap harus bertumbuh untuk hal ini. Gitu loh. Oh. Terima kasih Pak Jali, Bu Francis ya. Karena sebentar lagi pukul 9 ya, ini saya kasih ya, ini pertanyaan terakhir di chat ya. Nah, ini tolong diarahkan nih, banyak kepercayaan yang salah nih mungkin ya Pak Jali. Lebih baik mana nih menurut Pak Jali dan Bu Francis? Lebih baik konflik tapi diselesaikan atau menghindari konflik supaya terlihat baik? Karena banyak orang menilai konflik itu buruk, apalagi sampai masuk YouTube ya, lagi berantem gitu ya, atau masuk Instagram ya, atau masuk TikTok ya. Gimana nih Pak Jali ini? Ya. Kalau dulu saya menghindari konflik, nggak mau, ya udah gua ngalah aja deh. Cuman sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kita harus hadapin kondisi kayak gini. Maksudnya hadapinya dengan ada dasar firman Tuhannya. Bukan pokoknya gua hadapin dan lu mau apa? Nah, emang kenapa? Kalau nggak bisa gitu, itu nggak selesai. Oke.
kita bicara dengan kepala dingin, nggak boleh pas lagi panas tokoidnya. Kalau memang harus ada penengah, ajak penengah. Ini menurut saya begini-gini. Yang kita lakukan adalah, makanya istilahnya harus cepat kita tahu nih komitmen di dalam kasih tersebut. Kalau terjadi konflik, doa. Ada teman saya seperti ini, tak dia konflik nih, aduh, kayaknya hal ini dia minta kepada Tuhan, Tuhan lembutkanlah pasangan hidup kita nih untuk ininya. Itu paling ini, akhirnya kondisinya akan reda. Kita doa nih, Tuhan ini konflik nih, hal seperti ini nih. Tapi kalau konfliknya berulang-ulang situ, berarti akar permasalahannya harus diselesaikan. Itu kalau enggak, itu akan berulang-ulang lagi. Itu ini. Ya menurut saya harus dihadapi, nggak boleh lari. Lari tidak akan, karena itu akan ulang, karena akarnya nggak diselesaikan. Ya, saya pernah konflik ini, kenapa sih latar belakangnya? Kenapa kayak gini? Oke, kita doa ya. Ya, entar kalau itu kita doa lagi. Saya sangat-sangat percaya itu akan diselesaikan dengan baik. Tapi kalau hindar, itu akan balik-balik lagi. Ya. Selesaikan sebelum matahari terbenam. Berdoa bersama. Jangan jadi sumur yang dalam. Disimpan-simpan nanti akhirnya meledak juga. Ya, karena kalau konflik dinilai banyak orang itu buruk, ya itu yang tadi ya mungkin ya. Dimasukin ke YouTube, dimasukin ke Instagram, dimasukin ke status ya. Jadi orang mesti tahu semua gitu loh kita konflik. Sebenarnya nggak boleh ya Pak Jali ya. Nggak boleh. Konflik itu supaya orang tahu itu menunjukkan apa? Gua benar, dia salah. Ego. Pada konflik tersebut bukan bicara menang dan kalah. Itu justru meluruskan bahwa itu adalah komitmen di dalam kasih. Untuk membangun harmoni untuk ininya. Saya bertumbuh bersama-sama. Terus di 1 Petrus 3 kan dikatakan bahwa istri yang lemah lembut itu yang memenangkan suaminya, bukan dengan hal-hal yang ini kalau dari istrinya ya, dengan hal-hal yang lain, dengan overacting lah, masukin YouTube lah, itu malah bikin masalah sih ya menurut aku. Jadi tetap aja harus lemah lembut ya, memang ya menyelesaikanlah, ya harus mau bisa berkomunikasi, minta bantuan orang ketiga dan sebagainya. Minta didoakan dan berdoa sendiri juga berdua ya. Sebelum ya memang kalau kesel-kesel itu susah loh berdoa berdua loh. Kalau lagi emosi itu boro-boro pegang tangan. Rasanya enggak mau pegangan tangan gitu kan. Ya kan? Ya dia sampai kalau kadang-kadang saya juga lagi kesel dia main pegangan tangan sebentar, nggak usah pegang atau berdoa masing-masing gitu ya kan. Terus dia kan hatinya juga lembut gitu, pelukin, sorry gitu ya. Ya kebetulan dia memang orangnya lebih lemah lembut dari saya. Cuman ya akhirnya kita dulu juga gitu ya, maksudnya kita berdoa lah sebelum matahari. Kalau enggak ya kayak tadi Sisil bilang, besoknya bisa kayak ubun-ubun berasap. Lebih-lebih lagi. Ya, teman-teman. Thank you ya. Tadi saya ingat tuh Pak Jali tuh kasih clue teman-teman yang pria ya, suami-suami ya atau istrinya jangan malu ya. Minta atau kasih tahu clue-nya. Jadi kalau konflik ya buat tenangin pasangan kita kasih avocado coffee. Gitu. Dari panas dari ujung sampai sini langsung gitu ya. Apalagi pandang-pandangan sedotannya pakai sedotannya 2 gitu ya lagi pandang-pandangan gitu ya. Langsung deh ya. Nah, nih teman-teman ada lagi nih Pak Jali. Satu lagi nih, ini saya juga tergelitik nih. Bagaimana bila pasangan tidak pernah mau belajar? Sebelum Pak Jali menjawab, ya saya juga mungkin kasih peneguhan aja nih. Buat setiap pasangan yang tidak pernah mau belajar, biasanya yang saya alami ya, ada ujian mendadak. Nah, silakan Pak Jali, Bu Francis. Kalau ujian mendadak, nah itu yang repot tuh ya. Kita nggak bisa jawab. Silakan Pak Jali atau Bu Francis, bagaimana bila pasangan tidak pernah mau belajar? Ini kan menurut saya sih gini. Waktu itu saya pernah sih, teman juga tanya, kamu sudah menikah? Itu pilihan kamu kan?
Apa kamu nggak tahu dulunya seperti kayak gimana? Apa tiba-tiba kamu menikah, dia langsung tidak mau belajar? Kan gitu ya. Itu adalah tanggung jawab pasangan masing-masing. Kalau tidak mau belajar, berarti gurunya harus ngajarnya caranya berubah. Kan gitu ya. Berkorbannya lebih banyak supaya dia itu belajar. Tambahan itu adalah bukan dengan pengetahuan kita. Makanya didorong itu adalah campur tangan Tuhan. Kan suami istri itu adalah datang kepada Tuhan. Siapa? Tadi kan istri saya yang istri yang lemah lembut memenangkan suaminya, kan gitu ya. Atau suami yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu kan pasangan hidupnya kan bawa gitu loh. Contohnya kita aja deh. Kalau saya juga orangnya tipe yang nggak bisa ngalah, suka auban. Suami saya itu orang yang lemah lembut gitu. Maksudnya gini, ini kebalik ya, di firman Tuhan ini istri yang lemah lembut. Jadi dia itu dengan lemah lembut, walaupun kayak saya salah, dia benar, tapi dia mau minta maaf tuh. Jadi emang dari pasangannya yang satu itu kan nggak betah lah melihat suami atau istri kayak gitu. Jadi dia yang harus mulai mengorbankan diri, menyalipkan egonya, menyalipkan kesombongannya untuk dia yang mulai. Dia mulai minta maaf, mungkin baikan atau berdoa. Ya kalau suaminya masih sudah berdoa sama Tuhan. Karena di 1 Petrus 3 dikatakan bahwa suami akan dimenangkan oleh istrinya dengan sikap lembut dia, dan istrinya hanya bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan untuk Tuhan yang merubah suaminya, bukan dia yang merubah suaminya. Dia harus merubah dirinya sendiri menjadi lemah lembut supaya suaminya dimenangkan. Nah, dengan lewat doa Tuhan yang merubah suaminya. Jadi saya kayak ini, lama-lama saya lihat dia lemah lembut sekali ya. Lama-lama saya juga istilahnya leleh juga gitu loh, panas apa semua dia bilang leleh dengan avocado coffee gitu kan. Ya benar gitu, kayak gitu. Jadi harus ada yang mau berkorban gitu loh. Jangan cuma nyukurin, syukur lo nggak bisa ini, lo nggak belajar lo sampai kapan juga nggak berubah lo, ya sampai kapan memang beneran nggak berubah karena dia juga tidak mau membayar harganya untuk berubah jadi lemah lembut, mengorbankan dirinya dengan lemah lembut gitu dan berdoa sama Tuhan yang rubah, bukan manusia yang bisa rubah. Menurut saya sih itu udah firmannya. Jadi memang menurut saya kadang-kadang perkataan kita juga membuat pasangan hidup kita tidak berubah. Tiap kali kalau konflik, lu dari dulu memang begitu. Itu menurut saya yang kita harus rubah. Saya berapa kali kalau konflik itu kata-kata tersebut saya nggak berani untuk ininya. Ya benar, kayak nyumpain gitu. Nggak boleh. Justru kamu bisa untuk ininya. Dan kita percaya Tuhan mampukan. Ya. Kita mengerti komitmen in love itu adalah kita mau pasangan hidup kita berubah ya melalui siapa? Melalui kita. Melalui pasangan. Mulai dari saya. Mulai dari sayanya di situ tuh. Bukan mulai dari dia, mulai dari saya di situ. Ya, kita jangan lagi menuntut pasangan ya. Mulai dari kamu dulu berubah, baru saya berubah. Saya dulu. Saya harus lebih mengerti kamu lagi supaya kamu bisa menyerupai Kristus untuk ininya. Nggak mudah, nggak mudah. Ngomong di sini gampang. Tapi karena nggak ada pilihan lain. Itu kan pilihan sendiri dan itu kan dia udah berjanji suka dan duka apapun. Jembatannya udah dibakar. Ya, udah nggak bisa enggak. Tenggelam sama-sama. Ya, thank you ya Pak Jali, Bu Francis ya. Buat hari ini sangat memberkati ya teman-teman ya. Kita banyak belajar ya, terutama belajar membangun perkataan ya, bukan mematikan perkataan ya. Nah, mungkin saya mau bagi sedikit rekapan dari yang tadi Pak Jali dan Bu Francis bagikan ya tentang komitmen in love ya. Itu harus saling mengasihi ya, teman-teman, bisa menerima satu dengan yang lain ya. Terus sepakat dalam banyak hal ya. Terus yang tadi Bu Francis bilang belajar menyalipkan diri.
ya bahwa komitmen di dalam kasih itu kuncinya adalah berkorban ya. Bukan menjadikan pasangan kita korban ya teman-teman, tapi kita mau berkorban buat pasangan kita sehingga komitmen kita yang di dalam kasih itu akan bisa terwujud, dan saya percaya pernikahan kita akan menjadi indah ya tentunya di dalam Tuhan ya teman-teman, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saat ini mungkin ada beberapa teman di tempat ini yang mengalami sedang pergumulan di dalam pernikahan, percaya ya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan air menjadi anggur yang terbaik ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, tetap libatkan Tuhan di dalam pernikahan teman-teman. Dan tadi ada pesan dari Pak Jali ya, mesti cari apa ya, mentor ya, mesti cari teman ya untuk bisa berbagi, untuk ada yang bisa ngajarin, untuk bisa ada yang nuntun ya teman-teman, tentunya tubuh Kristus ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa kita bagikan ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditambahin Pak Jali, Bu Francis? Ya, mungkin ada kata-kata buat kita semua nih, ya, supaya kita jadi yeye dan nai-nai yang benar, ya. Karena kedepannya kita pasti kayak Pak Jali juga, ya. Jadi yeye dan nai-nai, ya. Ya, saya pikir gini, kondisi teman-teman ini ya, membangun kesepakatan tersebut, itu kesepakatan itu pasti 2 orang, nggak ada sendiri, ya kan? Apalagi kalau di sini yang khusus untuk yang udah menikah, pasangan hidup, apapun kondisi keadaan kamu hadapi, nggak mudah. Justru dengan membangun kesepakatan tersebut, Tuhan akan memberkati luar biasa. Karena tadi mungkin istri saya bicara, memang kita starting from zero, tidak ada untuk ininya. Jadi kalau tadi Pak Yongki dan nanya ini, bagaimana sih pengorbanan saya buat pasangan hidup yang ingat yang sangat susah. Justru dengan berlangsungnya waktu menikah udah sekian puluh tahun, itu kita sama-sama berkorban untuk sampai hari ini. Kalau enggak, ya saya balik lagi nih. Dia mau sama saya aja itu saya udah bersyukur banget karena saya nggak punya apa-apa. Waktu itu saya bicara, saya sebenarnya pangeran yang nyamar. Emang nyamar jadi apa kan gitu ya? Nggak apa-apa kan gitu ya. Cuman menurut saya, ya itu, kita bisa sampai hari ini adalah kita itu saling berkorban. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua itu pasangan hidup. Itu pasti juga semua sudah berkorban sekian lama. Ya mungkin dulu ada yang mau yang lebih baik atau segala macam kan gitu ya. Kan kalau biasa itu kan menyesalnya datangnya belakangan. Wah karena lu ini, gua ke ini nih, tapi enggak. Itu justru harus ditinggalkan. Pengorbanan yang terjadi itu menurut saya ini akan dinikmati oleh siapa? Bukan kita aja. Itu oleh anak cucu orang-orang sekitar kita. Itu menurut saya itu janji Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya itu tidak pernah meminta-minta. Ya. Gitu. Yuk kita doa ya teman-teman. Saya mau doakan Pak Jali dan saya mau doakan Bu Francis ya. Boleh teman-teman buka videonya, gentangkan tangan ya. Kalau kita sudah diberkati, biar malam hari ini kita praktek memberkati juga Pak Jali dengan Bu Francis serta anak menantu dan juga cucunya juga, bahkan teman-teman komunitasnya. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan ada padan yang nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh kami melihat Tuhan bahwa pasangan ini Pak Jali dan Bu Francis telah menginspirasi begitu banyak orang. Biarlah kami juga Tuhan bisa mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Pak Jali dan juga Bu Francis. Kami mau berkomitmen lebih lagi Tuhan di dalam kasih Tuhan, yaitu kasih kepada pasangan, kasih kepada juga anak, orang tua, bahkan juga menantu ataupun cucu, bahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah banyak orang merasakan kasih yang terjadi di tengah-tengah kami. Kami memberkati Pak Jali dengan terus menjadi terang dan juga menjadi garam
dimanapun Amin. Pak Jali ditempatkan. Ketika dia pensiun Tuhan, buat orang dunia dia pensiun. Tapi di mata Engkau Tuhan, Ya, dia tidak pernah pensiun untuk Ya. memperluas kerajaan-Mu Tuhan. amin. Kami percaya Tuhan kerajaan kegelapan akan terus dihancurkan Ya. oleh keturunannya Tuhan. Kami percaya juga anak cucunya Tuhan akan terus menaklukkan dan menguasai isi bumi ini dengan penyertaan-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya Kami juga sepakat berdoa buat Bu Francis Tuhan. Terima Yes. kasih buat hidupnya Tuhan yang begitu menginspirasi Tuhan buat setiap wanita-wanita yang mau belajar Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hidupnya Tuhan banyak wanita akan melihat dan banyak wanita akan mencontoh Tuhan apa yang dilakukan Ibu Francis khususnya di dalam pernikahan dan keluarganya Tuhan. Biarlah terus Tuhan dia jadi inspirasi Tuhan. Jadi wanita Tuhan, banyak mau belajar Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hidup Bu Francis Tuhan, kami melihat Tuhan, begitu banyak Tuhan yang Kau sudah kerjakan dalam hidupnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berikan terus kesehatan buat Ibu Francis Tuhan, berikan terus hikmat-Mu Amin. Tuhan buat Ibu Francis Tuhan. Biarlah apa yang Ibu Francis sedang kerjakan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Allah terus Tuhan yang memberikan apa yang mereka perlukan Tuhan, apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang terus menjadi penolong di dalam kehidupan Pak Jali dan Bu Francis. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.